Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Marleni. Perkenalkan, nama saya Firda Hikmatul Husna. Perkenalkan, nama saya Kafidatul Lisa. Yang pertama yaitu pertumbuhan sistem informasi internasional. 1. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem informasi adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. 2. Arsitektur sistem informasi internasional. Anda harus memiliki suatu strategi dan struktur korporat sebelum Anda dapat memilih dengan rasional mengenai teknologi yang tepat. Yang ketiga, lingkungan global, pergerakan dan tantangan bisnis. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan desa global, dalam pengertian yang lain yaitu kebudayaan global yang dibentuk oleh televisi, internet, dan media global lainnya. Seperti film yang saat ini membuat berbagai budaya dan orang mengembangkan ekspektasi-ekspektasi yang sama tentang benar dan salah, yang baik dan yang tidak baik, pemberani dan pengecut. Strategi global dan organisasi bisnis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, strategi eksportir domestik, yaitu yang dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negeri asal perusahaan tersebut. Yang kedua, strategi multinasional, yaitu yang memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produk, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Yang ketiga, parawalaba, yaitu yang merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan hal yang lama. Yang terakhir, strategi lintas negara, yaitu yang hampir semua aktivitas dapat memberikan nilai tambahan yang dapat diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, dan mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya itu muncul, dan memanfaatkan keduanya yang muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang pertama yaitu sistem tersentralisasi. Sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terduplikasi. Sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga yaitu sistem terdesentralisasi. Sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Yang keempat, sistem jaringan. Sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh intinya. Menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional.
Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan penggunaan bersama, yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dari sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, yaitu pemilihan perubahan yang mungkin telah didefinisikan sebagai evolusioner, tetapi dengan visi yang seharusnya membantu dalam meyakinkan pihak-pihak lain bahwa perubahan tersebut sangat dapat dilakukan dan bahkan diinginkan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Jauh lebih mudah untuk mengoordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Yang keempat, mengoordinasikan perilisan perangkat lunak, yaitu perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Yang terakhir, mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global, yaitu melibatkan penggunaan dalam penciptaan rancangan tanpa memberikan kendali terhadap pengembangan proyek kepada pihak-pihak yang kepentingannya sempit. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi unit operasi satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan. Sistem pertukaran data elektronik atau EDI dan sistem manajemen rantai pasokan sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pemasok global. Ada strategi lintas negara, yaitu strategi lintas negara yang hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pemasok dan pemerintahan. Strategi lintas negara yaitu yang hampir semua aktivitas dapat memberikan nilai tambahan yang dapat diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional dan mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya itu muncul dan memanfaatkan keduanya yang muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Solusi manajemen implementasi yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menyepakati Menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur
dan struktur. Saya akan menjelaskan tentang sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang pertama yaitu sistem tersentralisasi. Sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terduplikasi. Sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi. Sistem di mana masing-masing unit data elektronik atau EDI dan sistem manajemen rantai pasokan sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pengemudi pemasok global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi unit operasi satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua, tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi unit operasi Yang keempat, sistem jaringan. Sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh intinya. Strategi lintas negara, yaitu strategi lintas negara yang hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pemasok dan pemerintahan. Strategi lintas negara yaitu yang hampir semua aktivitas dapat memberikan nilai tambahan yang dapat diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional dan mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya itu muncul dan memanfaatkan keduanya yang muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal.
manajemen implementasi, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menyepakati menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur Saya akan menjelaskan tentang sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang pertama yaitu sistem tersentralisasi. Sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terduplikasi. Sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi. Sistem di mana masing-masing unit data elektronik atau EDI dan sistem manajemen rantai pasokan sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pengemudi global. Untuk terhubung dengan para pemasok global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi unit operasi satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua, tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi unit operasi Yang keempat, sistem jaringan. Sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh intinya.